Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Wah, hari ini kita perdana masuk kembali ya pembelajaran di siklus ketiga. Bagaimana, sudah siap? Dan semangat? Harus tetap semangat ya, karena kemarin kita sudah libur panjang ya, sehingga kita sekarang mulai lagi aktivitas kembali, yaitu melaksanakan kewajiban kalian belajar. Baik, untuk hari ini pertama kali pembelajaran di siklus 3, yaitu pembelajaran matematika. Insya Allah pembelajaran di siklus 3 mata pelajaran matematika akan diajar oleh Bu Fitri ya. Dan maka dari itu mulai hari ini kita akan mulai langsung masuk pembelajaran pertama, yaitu materi tentang lingkaran. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar materi lingkaran. Nah, kalau di buku Prima PH 6 itu ada di PH 6A di buku Prima ya. Nah, materi lingkaran ini merupakan bangun apa? Salah satu bangun datar ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu materi lingkaran yang akan ada integrasinya dengan Al-Quran. Baik, salah satu ayat yang membahas tentang lingkaran yaitu terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 29 ya. Silahkan dibuka Al-Qurannya, kita baca bersama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Nah, dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Nah, kaitannya dengan lingkaran dalam ayat surat Al-Hajj ayat 29 itu menjelaskan kepada manusia, yaitu tentang hubungan tawaf ya, hubungan tawaf dengan Ka'bah. Nah, tawaf itu merupakan salah satu rukun haji ya, rukun haji, yaitu mengelilingi Ka'bah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tawaf adalah berjalan keliling ya, yang membentuk lingkaran ya, dan dilakukan 7 kali. Nah, jadi tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Nah, yang membentuk lingkaran. Jadi ada kaitannya dengan lingkaran. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda bahwasannya Nabi Muhammad SAW tatkala sampai Mekah telah mendekatkan ke Hajar Aswad.
Kemudian beliau sapu Hajar Aswad itu dengan tangan beliau. Kemudian beliau berjalan ke sebelah kanan beliau, berjalan cepat 3 kali berkeliling dan berjalan biasa 4 kali berkeliling. Nah, dalam hadis tersebut menjelaskan tentang jumlahnya ketika tawaf ya. Nah, kemudian nanti dalam lingkaran itu akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran, kemudian ada keliling, menghitung keliling, ada luas keliling. Nah, sebelum ke rumus dan lingkaran ya, ada dalam lingkaran itu untuk menghitung keliling dan luas itu ada yang disebut dengan alat ukur V ya. Nah, yang besarnya itu V itu 22/7 atau sama dengan 3,14. Nah, 22/7 itu ada korelasi dengan ibadah haji ya, dengan ibadah haji dan rukun tawaf. 22/7, 22 sebagai pembilangnya, maaf. Nah, itu kalau dikorelasikan dengan ibadah haji dengan Al-Qur'an, 22 itu merupakan surat ke-22 ya. Al-Hajj itu surat ke-22. Kemudian tawaf dengan membentuk lingkaran sebanyak berapa kali? 7 kali. Nah, yang penyebutnya 7 itu mengkomunikasikan menunjukkan tawaf 7 kali. Jadi 22/7 atau V ya, itu dikorelasikan dengan ibadah 22 itu surat Al-Hajj yang ke-22 dan 7-nya itu sebagai banyaknya tawaf. Masya Allah ya, sungguh banyak kajian matematika yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan ya, yang berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga dengan hal ini teman-teman bisa lebih suka ya dengan matematika, karena matematika itu merupakan ilmu nyata ya, bisa digunakan dengan kehidupan sehari-hari, baik itu menghitungnya ya, perkalian atau penjumlahan. Nah, maka dari itu kalian harus senang belajar matematika. Siap ya, harus senang ya. Nah, baik, untuk materi lingkaran akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, tetapi untuk menjelaskan unsur-unsur lingkaran, Bu Fitri dibantu oleh Bapak Guru dengan videonya ya. Nanti kalian simak video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Guru materi tentang unsur-unsur lingkaran. Siap ya? Baik, itu saja yang korelasi integrasi antara ayat Al-Quran dengan materi Al-Quran. Selanjutnya akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Disimak ya. Lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya adalah roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik berbentuk lingkaran. Namun, apakah lingkaran yang sebenarnya itu? Kemudian, bisakah kita menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan sebagainya. Sekarang, mari kita mengenal hal-hal yang berkaitan tersebut. Atau hal-hal tadi itu bisa kita sebut juga dengan nama unsur lingkaran. Yang pertama, kita akan mengenal jari-jari.
Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari atau disebut juga R sepanjang segmen garis tersebut. Yang kedua, busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Dan untuk lebih jelasnya, sekarang coba perhatikan gambar lingkaran ini. Yang pertama, ada titik P yang merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian ada R yang merupakan panjang jari-jari lingkaran. Dan ada B yang merupakan panjang busur lingkaran. Jadi, itu tadi panjang jari-jari, kemudian panjang busur lingkaran. Sekarang unsur lingkaran berikutnya, yaitu tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Lalu, diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Dan selanjutnya, apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Dan untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar lingkaran ini. Yang pertama, ada garis TB, yaitu garis panjang tali busur lingkaran. Kemudian ada garis D, yang merupakan panjang lingkaran. Dan ada garis A, yang merupakan panjang apotema lingkaran. Jadi, itu tadi gambar tali busur, diameter, dan juga apotema. Sekarang, unsur lingkaran berikutnya adalah keliling. Keliling, atau disebut juga K, merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Dan kemudian ada luas lingkaran, yang merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar ini, yaitu panjang K itu merupakan panjang keliling lingkaran. Dan daerah L ini adalah daerah luas lingkaran. Dan dua unsur lingkaran terakhir, yaitu ada juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Dan tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dan untuk gambarnya, yaitu daerah J di sini adalah daerah luas juring lingkaran atau daerah juring lingkaran. Dan untuk daerah yang T, daerah tembereng lingkaran. Jadi, itu tadi semua adalah unsur-unsur lingkaran. Coba kita ulangi dari pertama ya. Yang pertama, jari-jari. Kemudian, busur. Ketiga, tali busur. Keempat, diameter. 5, apotema. 6, keliling. 7, juring. 8, tembereng. Dan 9, luas lingkaran. Sekarang kita coba mengerjakan
Contoh soal ya. Rian memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Kemudian pizza dipotong dan dimakan oleh Rian. Gambarnya seperti ini. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Yang kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Dan yang ketiga, dapatkah kalian menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Sekarang, kita akan jawab ketiga pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Potongan pizza yang dimakan oleh Rian itu berbentuk juring. Mengapa? Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Dan untuk menjawab soal ini, pertama, mari kita mengenal rumus diameter. Diameter itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Atau bisa kita tulis D sama dengan 2R. Atau bisa kita sebut juga dengan jari-jari adalah setengah dari panjang diameter. Atau kalau kita tulis dalam bentuk rumusnya, R sama dengan 1/2 dikali D. Jadi jika panjang diameter 30 cm, maka panjang jari-jarinya adalah 1/2 dikali 30. Dan 1/2 dikali 30 ini bisa sama-sama kita coret. Kita bagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga 15 dikali 1 sama dengan 15. Jadi, panjang jari-jari pizzanya adalah 15 cm. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, dapatkah kalian menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Yang pertama, kita bisa sebutkan adalah diameter. Diameter pizza bisa kita gambarkan dengan gambar seperti ini. Kemudian jari-jari pizza. Lalu keliling pizza. Dan yang keempat, luas pizza. Jadi, dari contoh soal tadi, kita belajar bahwa diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Atau rumusnya adalah D sama dengan 2 dikali R. Atau jari-jari itu sama dengan setengah diameter. Dalam bentuk rumusnya, R sama dengan 1/2 dikali D. Hafalkan kedua rumus ini ya. Karena nanti di video selanjutnya, kita akan memakai rumus ini untuk belajar tentang keliling dan juga luas lingkaran. Bagaimana anak-anak solih-solihah sudah disimak video tentang unsur-unsur lingkarannya? Sudah ya? Bagaimana, sudah paham? Nah, jadi unsur-unsur lingkaran itu ada apa saja? Ada titik pusat, ada diameter lingkaran, ada jari-jari lingkaran, ada busur lingkaran, ada tali busur lingkaran, ada juring, tembereng, ada apotema. Nah, itu masing-masing unsur itu berbeda pengertiannya ya. Nah, kalau masih belum paham, insya Allah nanti di tatap muka Ibu akan menjelaskan kembali materi tentang unsur-unsur lingkaran. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian menggambar unsur-unsur lingkaran ya. Jadi mana bagian juring, mana bagian
busur lingkaran, tali busur ya. Digambar, lebih bagus lagi diwarnain. Siap ya, nanti dikirim ke Bu Fitri. Baik, materi hari ini di awalan siklus 3 ini pada pembelajaran matematika ya, sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Insya Allah di tatap muka akan dijelaskan kembali oleh Ibu. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.